Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Humaira Utami dengan NIM 1930210040. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi hari ini yang berjudul Asesmen Formal dan Informal. Asesmen formal didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan peserta didik untuk mengumpulkan informasi secara sistematis agar dapat mengidentifikasi, merekam pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan pengertian asesmen informal merupakan pemilihan kegiatan dalam pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk memperoleh informasi untuk penilaian mengenai pemahaman yang telah dikuasai oleh siswa dengan cara yang lebih santai, dapat dilakukan kapan saja dan tidak terikat oleh kriteria penilaian tertentu. Kelebihan dan kekurangan asesmen formal. Yang pertama, kelebihannya yaitu lebih fair bagi peserta didik. Yang kedua, memiliki skor yang jelas, dan terakhir memiliki motivasi peserta didik. Sedangkan kelemahan dari asesmen formal yaitu yang pertama, menyebabkan stres jika mengalami kegagalan. Yang kedua, membutuhkan persiapan yang lebih panjang. Dan yang ketiga, memerlukan waktu untuk menganalisis hasilnya. Strategi asesmen informal. Yang pertama ada observasi, yang kedua checklist, yang ketiga portofolio, yang keempat skala rating. Adapun kelebihan dan kekurangan asesmen informal. Kelemahannya yaitu asesmen informal rawan terhadap stabilitas dan ketepatan. Dengan asesmen informal dikhawatirkan terjadinya penyalahgunaan oleh guru-guru. Sedangkan kelebihannya yaitu untuk mendorong para pelajar menghasilkan pengetahuan. Menurut Piasa, melalui asesmen informal anak-anak membangun pengetahuan. Tujuannya yaitu untuk mengukur perkembangan dalam jangka panjang secara perlahan dalam satu periode ketimbang pembelajaran jangka pendek yang diukur tanpa memperhatikan antara hubungan dan perkembangan. Sedangkan kelebihan asesmen informal, yang pertama, peserta didik tidak mendapat ditekankan secara berlebihan karena proses pembelajaran dilaksanakan dalam suasana yang santai sehingga peserta didik tidak mengalami stres. Yang kedua, mempersiapkan asesmen informal tidak serumit dengan menyiapkan asesmen formal. Maka dari itu mudah untuk disiapkan dan pelaksanaannya tidak harus pada waktu tertentu. Yang terakhir, data-data yang diperoleh valid. Data yang dihasilkan valid karena data langsung diperoleh dari peserta didik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.